Seorang ibu tunggal di suku Afrika primitif mencoba memberi bayinya rumah. Dia membuat kerucut tongkat dari tongkat dan kulit kayu. Rumah kayu semacam ini jelas tidak mungkin dibangun oleh seorang wanita. Dia memanggil penduduk desa suku untuk membantu. Untuk sepasang yatim piatu dan janda seperti itu, penduduk desa di suku juga sangat peduli. Mereka pertama-tama memilih lahan kosong sebagai pondasi rumah. Bersihkan rumput liar di sekitarnya. Pria di sisi lain akan pergi ke pohon dan memotong cabang. Cabang-cabangnya harus relatif kuat dan tahan EUS. Jeti cukup kuat untuk membangun rumah. Setelah mengumpulkan cukup cabang, mereka akan mengangkat cabang-cabang ke ruang terbuka tempat rumah itu dibangun. Semuanya sudah siap. Mulai konstruksi resmi rumah. Pilihan dua cabang pertama sangat khusus. Itu harus memiliki garpu. Dan garpu di antara dua tongkat bisa tumpang tindih. Saling dapat memainkan peran tetap. Ini seperti gelagar rumah. Sangat kritis. Dan Anda mulai menyatukan tongkat itu. Biarkan kekuatan terbentuk di antara mereka. Mereka condong ke arah satu sama lain. Itu tidak bertiup saat berangin. Semua orang bekerja keras. Mereka ingin menyelesaikan pembangunan rumah sesegera mungkin. Biarkan wanita dan anak-anak memiliki rumah. Wanita itu, suami Carla, juga anggota suku. Karena perburuan liar yang tidak pernah kembali. Tertinggal anak yatim dan janda. Berkah tak tertandingi. Bencana tidak datang sendirian. Gubuk jerami tempat saya tinggal dulu terbakar tanpa sengaja. Dia menjadi tunawisma. Jeti suku secara spontan membantunya membangun rumah tongkat kayu kokoh semacam ini. Karena semakin banyak cabang menumpuk, prototipe rumah pada dasarnya telah selesai. Kemudian mereka memasukkan beberapa batang kayu yang kokoh di tengah rumah sebagai ukuran. Keuntungannya adalah dapat dicegah dalam waktu yang lama. Kayu di kedua sisi diperas ke arah tengah. Untuk mencegah utan jatuh. Setelah menempatkan kayu di tengah, selanjutnya mereka akan memasukkan cabang-cabang yang berserakan ke celah besar di rumah. Pasang semua celah di rumah. Ini tidak hanya akan meningkatkan stabilitas rumah. Ini juga dapat mencegah kebocoran udara dan kebocoran hujan. Yang paling penting adalah mencegah invasi hewan liar. Jika ada risiko, binatang itu akan melihat teman batin dan memukul rumah dengan panik. Rumah semacam ini sama sekali tidak bisa menahan dampak dari binatang besar. Orang-orang di dalam rentan terhadap bahaya. Terutama atapnya harus mendapat perhatian khusus. Pria itu naik ke atap rumah dan mulai memperkuatnya. Rumah itu jauh lebih kuat dari yang terlihat. Dua pria dewasa berdiri di atasnya tidak masalah sama sekali. Kelihatannya tidak bisa diandalkan, tapi dalam praktiknya sangat kokoh. Setelah atap diperbaiki, para wanita akan mengumpulkan kulit kayu kering. Kulit kayu digunakan sebagai dinding eksterior untuk rumah. Karena celah yang ditinggalkan oleh cabang tidak dapat dibuat tidak peduli berapa banyak itu. Dan disitulah kulit kayu masuk. Kulit kayu kering tidak hanya sangat tahan terhadap sinar ultraviolet, itu juga dapat lebih terlindung dari angin dan hujan. Meskipun curah hujan lokal sangat rendah, tapi itu juga bisa berperan. Setelah mengatur kulit kayu, pembangunan seluruh rumah pada dasarnya selesai. Dan mereka akan memiliki pintu masuk di tengah yang jaraknya kurang dari setengah meter. Pintu masuknya pasti sangat sempit. Bangun seperti ini meskipun tidak nyaman untuk masuk dan keluar. Ini untuk mencegah binatang besar memasukinya. Ketika saya pergi tidur di malam hari, saya akan memblokir pintu dengan batu, dan kemudian mereka akan membuat tempat tidur di rumah dari cabang-cabang pohon. Cabang-cabangnya harus lurus, tidak dapat memiliki terlalu banyak benjolan. Dengan cara ini orang akan nyaman saat tidur di atasnya, dan tempat tidur harus ditenun 1 meter di atas tanah. Dapat secara efektif mencegah gigitan nyamuk giling. Kemudian wanita itu akan membersihkan rumah. Disinilah dia dan anak-anaknya tinggal. Dia akan melahirkan bayinya. Biarkan garis keturunan suami berlanjut. Ayahnya adalah seorang pahlawan. Dia mati untuk suku. Itu sebabnya begitu banyak penduduk desa membantu mereka membangun rumah mereka. Meskipun hari-hari ke depan mungkin sulit, tetapi jika seorang wanita adalah seorang ibu, dia hanya akan. Saya percaya mereka akan hidup bahagia selamanya. Jika itu kamu, apakah Anda memiliki keberanian untuk tinggal di rumah kayu berbentuk kerucut ini? Ikuti saya untuk melihat lebih banyak tindak lanjut yang menarik.